Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, minggu yang telah lalu kita sudah membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi sebelum Islam datang di bangsa Arab, nah jadi sebelum Islam datang di bangsa Arab, nah sebelum Islam datang di bangsa Arab, pada saat itu bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik. Nah, apa saja 3 kekuatan politik tersebut? Yang pertama, kekaisaran, terus dinasti Himyar. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Kemudian yang kedua, kondisi politik Jazirah Arab. Nah, itu dipengaruhi oleh 2 hal. Nah, apa saja 2 hal tersebut? Interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Dan yang kedua, persaingan antara Yahudi dan Daras. ya jelas Kak. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.
Ya sampai dewasa, sampai tahun ke-10 dari kenabian, ya kan? Nah, kan diasuh oleh paman beliau tadi sampai beliau pun wafat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun pada usianya yang masih muda, beliau menggembala kambing keluarganya dan juga kambing penduduk Mekah. Nah, melalui menggembala inilah Nabi menemukan tempat untuk berpikir dan juga merenung. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau pun diajak oleh paman beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, kemudian berdagang bersama rombongan kafilah. Setelah tiba juga
sembilan untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakan Hajar Aswad. Nah, setelah sampai pada tempatnya semula, lalu beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya pada tempat semula. Nah, jadi karena keberhasilan Nabi Muhammad tadi dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi, maka kemudian itu membuat orang-orang Quraisy tadi seperti takjub akan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan juga mengatasi sebuah permasalahan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu, kelompok dua. Bisa sebentar. Kalian Ibu minta untuk maju ke depan menurut kelompoknya masing-masing. Maju ke depan sini semuanya. Ya, maju semuanya. Meja ya, laki-laki juga. Nah, untuk perempuannya terdiri di sini, terdiri berbaris ke belakang.
bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Masa bapak dan ibu beliau bertemu, ada datuk beliau yang bernama Hilal. Ya, terima kasih kepada Ilyas. Tepuk tangan untuk Ilyas. Tadi kesimpulan dari Ilyas. Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan bagi kita semua. Jadi kita harus mengikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugas kalian adalah menulis sebuah rangkuman di kertas kalian masing-masing tentang materi kita pada hari ini, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jika sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Sebuah rangkuman. Sudah. Bisa dikumpulkan ke depan. Sudah semuanya dikumpulkan.